Saudara mahasiswa Universitas Nusa Cendana, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok mata kuliah Pendidikan Agama Katolik dengan kode MKU 1223. Program ini dimaksudkan untuk membantu Anda memahami konsep dan pengertian dalam mempelajari buku materi pokok. Pada program kali ini akan dibahas 3 kompetensi dasar dari kegiatan pembelajaran. A. Yesus Kristus menurut Kitab Suci. B. Hakikat dan makna kerajaan Allah sebagai inti dan wujud karya Yesus di tengah dunia. Dan C. Makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Diharapkan sebelum menyaksikan program ini, Anda sudah mempelajari materi pokok Yesus Kristus. Tujuan pembelajaran dalam program ini adalah 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi hidup dan karya Yesus Kristus yang ditulis dalam Kitab Suci dan yang diwartakan oleh gereja. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pola hidup seorang insan Kristiani. 3. Mahasiswa menemukan keterkaitan pola hidup pribadinya dengan pola hidup Yesus. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memelihara dan mengembangkan imannya akan Yesus Kristus dalam wujud yang nyata dalam hidup bersama di tengah masyarakat. Para mahasiswa, baiklah kita akan membahasnya satu persatu. A. Yesus Kristus menurut Kitab Suci. 1. Yesus dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, Allah yang Maha Kasih dengan penuh perhatian merencanakan dan menyiapkan keselamatan segenap umat manusia. 1. Perjanjian dengan Abraham. 2. Perjanjian dengan bangsa Israel melalui Musa. 3. Ketika Allah bersabda melalui para nabi Israel. Dan 4. Tata keselamatan yang diramalkan, diceritakan dan diterangkan oleh para pengarang suci sebagai sabda Allah yang benar terdapat dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Dalam pada itu, Allah dengan penyelenggaraan ilahinya yang istimewa memilih bagi dirinya suatu bangsa untuk diserahi janji-janjinya. Tata keselamatan Perjanjian Lama terutama dimaksudkan untuk menyiapkan kedatangan Kristus penebus seluruh dunia serta kerajaan Al-Masih. Para nabi mewartakan dengan nubuat-nubuat dan menandakannya dengan pelbagai lambang. Perjanjian Lama jelas menubuatkan Kristus karena dikutip demikian dalam Perjanjian Baru. Misalnya, Matius mengutip Yesaya bab 7 ayat 14 untuk membuktikan bahwa Perjanjian Lama menubuatkan kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan. 2. Mika bab 5 ayat 1 untuk membuktikan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Markus mengingatkan para pembacanya bahwa kedatangan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu Kristus sudah dinubuatkan oleh Yesaya dan Maleaki. 3. Sakaria menubuatkan peristiwa Yesus dialuk-alukan di Yerusalem. Bandingkan dengan Injil Matius bab 21 ayat 1-5, Yohanes bab 12 ayat 14-15. Pengalaman Daud sebagaimana terungkap dalam Mazmur 22 ayat 19 menubuatkan para tentara sewaktu berada di salib yang membagi-bagi pakaian Yesus. Pernyataan dalam Mazmur ditafsirkan sebagai sebuah nubuat yang jelas tentang kebangkitan Yesus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 25-32, dilanjutkan bab 13 ayat 35-37. Penulis surat Ibrani menyatakan bahwa Melkisedek melambangkan Kristus, imam besar kekal, dan masih banyak lagi contoh yang bisa disebutkan. 2. Yesus dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. Yesus Kristus Sang Mesias, Anak Allah, diwartakan secara istimewa dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. Bahkan dapat dikatakan bahwa Kitab Suci Perjanjian Baru merupakan kitab yang berisi tentang peristiwa Yesus Kristus. Yesus
Orang Yunani menyebutnya Yesus, artinya Tuhan adalah keselamatan. Sama artinya dengan Yosua, Hosea, dan Yesaya dalam perjanjian lama. Ia diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, dan dia adalah satu-satunya juru selamat. Siapa yang percaya menerima dia menjadi juru selamat, pasti ia diselamatkan. Yohanes bab 3 ayat 16 dan Yohanes bab 10 ayat 28. Kristus, orang Yunani menyebut Kristus, orang Ibrani menyebut Mesias, dan orang Arab menyebut Al-Masih. Artinya adalah yang diurapi oleh Tuhan. Ia diurapi untuk 3 jabatan yang tertinggi, yakni 1 sebagai nabi, 2 sebagai imam, 3 sebagai raja. Dari semua jabatan dia disebut dan disembah sebagai 1, Tuhan, karena memang dia adalah Tuhan. 2, anak Allah. 3, anak tunggal Allah. 4, anak domba Allah. 5, anak manusia. 6, anak Abraham. 7, anak Daud. 8, anak dari yang maha tinggi. 9, manusia kedua. 10, Adam terakhir. 11, firman hidup. 12, Immanuel yang artinya Allah beserta kita. 13, dia juga disebut Rabi atau Rabuni yang artinya guru. 14, Raja segala raja. Dan yang ke-15, Alfa dan Omega. Bagian B, hakikat dan makna kerajaan Allah sebagai inti dan wujud karya Yesus di tengah dunia. Situasi geografis, politik, ekonomi, sosial, dan religius menjadi latar belakang umat atau bangsa Yahudi dalam merindukan seorang Mesias. Pada saat itu, Yesus pun tampil mewartakan kerajaan Allah. Yesus mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Yang pertama, dalam kerajaan Allah kita harus percaya kepada Allah, berpasrah kepada Allah, mengandalkan Allah saja. 2, dalam kerajaan Allah harus dihayati cinta yang universal tanpa pengkotakan. Dan yang ketiga, kerajaan Allah itu membebaskan. Isi pokok pewartaan Yesus adalah kerajaan Allah. Supaya pewartaannya tentang kerajaan Allah sungguh menyapa, tetapi tetap bersifat tawaran, Yesus sering mempergunakan perumpamaan-perumpamaan dalam pewartaannya. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang merupakan ajaran, tetapi sekaligus kenyataan menyangkut Allah dan manusia yang akan lebih tertangkap lewat perumpamaan-perumpamaan. Dalam ungkapan kerajaan Allah atau pemerintah Allah itu terkandunglah suatu kepercayaan dan pengharapan tertentu bahwa Tuhanlah yang menguasai dunia ini. Manusia boleh percaya dan berharap bahwa pada suatu ketika Tuhan muncul dan bertindak mengusir ketidakadilan dan kesusahan dari tengah-tengah keberadaan insani kita yang sampai sekarang masih penuh dengan tanda tanya yang pahit. Kita boleh percaya secara radikal akan daya kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yesus mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah kepada kita semua. 1, dalam kerajaan Allah kita harus percaya kepada Allah, berpasrah kepada Allah, dan mengandalkan Allah saja. 2, dalam kerajaan Allah harus dihayati cinta yang universal tanpa pengkotakan. 3, kerajaan Allah membebaskan. C, makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. 1, wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa. 2, wafat Yesus adalah tanda solidaritas Yesus dengan manusia yang paling dalam dan final. 3, wafat Yesus menyelamatkan manusia.
Berikut pentingnya kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus sangat penting dalam kehidupan orang-orang yang percaya, karena kebangkitan Kristus, satu, menjadi dasar kebangkitan manusia. Dua, menjadi dasar dari apa yang kita wartakan atau beritakan. Tiga, menjadi dasar kesaksian para rasul. Dan yang keempat, kebangkitan Yesus merupakan dasar iman bagi orang-orang yang percaya. Makna wafat dan kebangkitan Yesus bagi kita dewasa ini. Satu, kita hendaknya menerima Allah sebagai Raja. Dua, kita hendaknya mencintai sesama tanpa batas-batas. Sebagai rangkuman. Satu, makna penderitaan yang dialami oleh Yesus pertama-tama merupakan konsekuensi dari tugas perutusannya. Dua, sebagai orang yang beriman kita diajak untuk selalu meneladani sikap Yesus. Tiga, kebangkitan Yesus membuat kehadirannya itu mampu mempengaruhi hati manusia menjadi semangat hidup bagi banyak orang. Empat, kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya, pembenaran terhadap perjuangan Yesus Kristus sendiri. Lima, kebangkitan Yesus adalah permulaan dari corak kehidupan baru, kelahiran baru, dan permulaan suatu kehidupan yang lebih mulia. Baiklah para mahasiswa, setelah kalian mengikuti uraian tadi, baiklah untuk mendalami lebih lanjut mengenai Yesus Kristus, maka berikut ini Anda diberi 2 pertanyaan sebagai post-test. 1. Deskripsikan apa ciri hakikat dan makna kerajaan Allah sebagaimana yang diwartakan oleh Yesus. 2. Uraikan interpretasi Anda tentang makna kerajaan Allah itu dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Selamat mengerjakannya. Dan setelah selesai Anda diminta untuk mengumpulkan pada ketua kelas untuk selanjutnya diteruskan kepada dosen pendidikan agama Anda. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam program berikutnya. Sekian.